Good morning, student. How are you today? I hopefully you're fine. Okay? Are you ready to study with me today? Okay, good. Today we're going to learn about preserve the green plant. Our learning goal for today, for the first, is identify the different environment with green plant and without green plant. The second, estimating the condition of human without green plant. Then the third is analyzing how to conserve green plant. Okay, we're going to start now. Okay, class, are you remember what the benefit, what is dependency of plant for human? Anak-anak, apakah kamu masih mengingat materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Okay. Can you mention? Okay. For the first, plants as respiratory material. Because on the photosynthesis process, plants produce oxygen that we use as respiratory material. Jadi, kita menggunakan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis untuk bernapas. The second, as food source. Okay, good. I remember part of plant is we use as food source. Okay, is a seed like paddy, soybean, and else. And then stem as sugarcane and sago, and then leaves as spinach. Okay, and then flower, cauliflower, broccoli, and then tuber like onion, and then cassava. Okay. Next, as clothing material, sebagai bahan pakaian. Example of plant as using clothing material are banana fiber, and then cotton, and pineapple fiber. Next, as housing material like teak tree, and then bamboo. As medicine like ginger, and then lemon, and else. And then the last as paper material from the pine tree. Okay, look at the picture. What do you feel when there are a lot of green plant in your surrounding? Oh, it's so fresh, so beauty. Why? It's because during the day, plant produce oxygen on photosynthesis process that we use for breath. Anak-anak, dari proses fotosintesis yang kamu sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada siang hari tumbuhan menghasilkan oksigen. Dan ketika kamu berada di bawah atau di antara banyak pepohonan pada siang hari, maka kamu mendapat banyak suplai oksigen. Dan itu berarti membuat tubuh kita mendapatkan banyak oksigen untuk bernafas. Ya, makanya tubuh kita merasa nyaman. Okay. But this condition, environment without green plant, it's so hot. Ya, nothing food. Pasti sangat panas dan tidak ada makanan sehingga banyak kelaparan terjadi. Tapi yang menyebabkan rusaknya lingkungan kita atau berkurangnya tumbuhan hijau di bumi kita lebih banyak karena ulah manusia. Kedua foto ini diambil di posisi yang sama. Ini adalah wilayah yang dipakai oleh sebuah pabrik pembuatan tisu. Anak-anak, tahukah kamu bahwa
Tisu kering itu berasal dari tumbuhan yang bahannya diambil dari kulit pohon. Semakin banyak kita menggunakan tisu, semakin banyak pohon yang harus dibuang. Semakin kita banyak menggunakan kertas, semakin banyak pohon ditebang. Dan ini adalah lahan yang digunakan oleh pabrik pembuatan tisu. Lihat bagaimana perbedaannya sebelum dan sesudah. Nah, bayangkan apa yang bisa kita alami kalau lingkungan kita mengalami keadaan seperti ini. Ternyata lingkungan kita juga sangat membutuhkan tumbuhan hijau, sangat bergantung pada tumbuhan hijau. Apa saja manfaat tumbuhan hijau bagi lingkungan kita? Apa saja ketergantungan lingkungan pada tumbuhan hijau? Oke. We look the first green plant for environment. Tumbuhan hijau dapat memberikan lingkungan kita udara yang bersih, keep the air clean. Mengapa bisa begitu? Karena salah satu bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu merupakan gas yang dihasilkan oleh makhluk hidup dari hasil pernafasan. Jadi, semakin banyak tumbuhan, semakin banyak gas karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan, sehingga semakin berkurang gas karbon dioksida di sekitar kita. Selain itu, dari proses pembakaran kendaraan, pembakaran mesin kendaraan, dan proses pembakaran di pabrik juga menghasilkan gas buang karbon. Sehingga kalau banyak tanaman, maka banyak gas karbon itu yang akan diserap, dan itu berarti mengurangi polusi udara di sekitar kita. Tetapi kalau jumlahnya tidak seimbang, maka menyebabkan peningkatan polusi udara di lingkungan sekitar kita. Jadi, kalau kamu berada di lingkungan yang seperti tampak pada gambar, maka kamu akan merasa bahwa udara jauh lebih bersih. The second, green plant, tumbuhan hijau dapat mencegah banjir. Ya, dapat mencegah banjir. Mengapa bisa mencegah banjir? Karena ketika hujan turun dalam jumlah yang cukup besar, maka daerah dataran tinggi akan menampung banyak air. Dan kalau daerah dataran tinggi memiliki cukup banyak tanaman, maka tanaman itu akan mempermudah tanah untuk menyerap air lebih baik. Karena akar tanaman juga akan membantu proses penyerapan air dan menjadikan air itu menjadi sumber air tanah di dalam tanah. Tetapi jika tidak ada tanaman, maka lebih banyak air yang akan lewat saja pada permukaan dataran tinggi, sehingga akan mengalirlah air itu ke daerah yang lebih rendah, sehingga daerah yang lebih rendah akan lebih sering mengalami banjir. Contohnya, daerah yang lebih rendah, Semarang misalnya, Jakarta misalnya, gitu ya. Oke. Next, green plant can prevent landslide. Tumbuhan hijau juga dapat mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Jika ada tumbuhan dalam jumlah yang banyak pada bagian lahan tanah yang miring, maka resiko terjadinya tanah longsor juga akan lebih kecil karena ada penahan akar tanaman pada bagian dalam tanah yang menyangga tanah itu supaya tidak mudah longsor, terutama saat terjadi hujan yang deras. Ketika tanah menerima banyak air, maka tanah akan menjadi lebih berat. Tapi ketika ada banyak tumbuhan, maka tumbuhan akan membantu menahan tanah itu dan membantu air itu supaya meresap ke dalam tanah menjadi sumber mata air, sehingga resiko terjadinya tanah longsor akan menjadi lebih kecil. Next, green plant can protect the earth from global warming. Apa itu global warming? Global warming itu adalah peningkatan suhu bumi karena
ada lapisan ozon yang terbuka. Lapisan ozon itu adalah lapisan yang mencegah supaya radiasi ultraviolet atau panas matahari tidak langsung masuk semua ke bumi, tetapi terhalang oleh lapisan ozon. Tetapi juga penyebab dari global warming itu karena terlalu banyak gas buang yang dihasilkan bumi, sehingga lapisan ozon yang merupakan oksigen yang terikat di atmosfer itu akan berlubang. Kalau berlubang, maka panas matahari akan masuk lebih banyak ke dalam permukaan bumi dan tidak bisa kembali keluar, tidak bisa dipantulkan dan kembali lagi ke permukaan bumi, sehingga bumi menjadi panas. Tetapi kamu lihat gambarnya, ini adalah gambar yang diambil dari satelit NASA. Ini gambar ketika bulan Maret 2019, ini Maret 2020. Warna merah ini menunjukkan bagian yang lapisan ozon yang terbuka, berlubang. Dan ini disebabkan karena banyaknya gas polusi dan emisi. Sedangkan semakin hijau dan biru warnanya itu berarti semakin besar kadar lapisan ozonnya. Itu berarti bagian-bagian yang semula tampak sudah terbuka, berlubang lapisan ozon ini kembali tertutup pada bulan Maret 2020 dan sekarang menjadi jauh lebih tertutup lagi. Mengapa bisa begitu? Itu disebabkan salah satunya karena pengurangan aktivitas pembakaran, karena berkurangnya kendaraan bermotor, dan karena berkurangnya asap dari pabrik. Dan semakin banyak orang yang menanam pohon, itu berarti semakin banyak oksigen yang dihasilkan, semakin banyak oksigen yang bisa kembali terikat di permukaan atau di atmosfer bumi, sehingga lapisan ozon kembali tertutup. Okay. Green plant can create beautiful environment. Wow, look at the pictures. Rumah manakah yang kamu suka untuk kamu tinggali? Rumah yang tanpa tanaman atau rumah yang dipenuhi dengan banyak tanaman seperti ini? Tentu lebih indah dipandang kalau rumah memiliki banyak tumbuhan hijau. Karena semakin banyak tumbuhan hijau, semakin cantik lingkungan kita. Oke. Nah, kalau kita tahu bahwa tumbuhan hijau itu sangat memiliki peran penting bagi kita, maka kewajiban kita adalah untuk menjaga, to preserve the green plant, untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan hijau. Karena tumbuhan hijau memberikan dampak langsung bagi kita maupun bagi lingkungan kita. Bagaimana caranya? The first, ini adalah cara yang bisa kamu lakukan di rumah saat ini. Yang pertama adalah planting green plant around your house. Ini saatnya kamu mulai menanam. Karena kamu ada di rumah, kamu memiliki banyak waktu untuk menanam. Jadi, tidak harus memiliki lahan. Kamu bisa membuat tanaman atau menanam tanaman di dalam pot. Nah, karena semakin banyak tanaman akan membuat lingkungan kita semakin cantik, semakin banyak oksigen yang kita dapatkan, semakin segar lingkungan kita. Selain itu, kamu juga bisa care of plant by giving water or watering plant and fertilizer regularly. Rawatlah tanamanmu dengan menyiramnya secara teratur, memberi pupuk secara teratur, dan memotong dahannya bila perlu supaya pertumbuhannya lebih baik. Dan jangan lupa mengganti kalau potnya kurang besar, dipindahkan ke tempat yang lebih besar supaya pertumbuhannya jauh lebih baik. Oke? Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah saat ini. Karena kamu sekarang ada di rumah dan punya banyak waktu untuk menanam dan merawat tanaman. Ada lagi cara yang bisa kita lakukan, tapi mungkin kamu tidak bisa melakukannya langsung sekarang,
yaitu menanami kembali hutan yang sudah gundul. Dengan cara menanami kembali hutan yang sudah gundul, itu membuat lingkungan kita, bumi kita menjadi lebih hijau dan lebih nyaman untuk dihuni. Oke, tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil, dari menanam di sekitar rumahmu dan merawat tanaman yang kamu tanam. Oke, are you ready? Oke, good. Oke, kelas, itu tadi materi kita hari ini. Apa saja yang sudah kita bisa pelajari? Yang pertama, for the first, human environment dependency on green plant. Jadi tumbuhan dan lingkungan itu sangat membutuhkan atau sangat tergantung pada tumbuhan hijau. Jadi kewajiban kita adalah preserve green plants by planting and caring for plants. Jadi kewajiban kita adalah untuk melestarikan tumbuhan hijau dengan cara menanam dan merawat tanaman yang bisa kita tanam di sekitar kita. Okay? I hope you enjoy in this meeting. Don't forget to keep healthy. Use the mask, washing your hands, and then physical distancing. Jangan lupa cuci tangan secara teratur, menggunakan sabun dan air mengalir, gunakan masker kalau terpaksa harus keluar rumah, hindari kerumunan dan jaga jarak. Kalau tidak terpaksa, tetaplah di rumah. Oke? Makan makanan yang bergizi supaya daya imunmu kuat, jangan lupa tetap bahagia. Oke, supaya daya imun kita semakin meningkat karena hati yang gembira itu meningkatkan produksi imunitas tubuh. Oke? Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal pada Google Form dan jangan menunda pekerjaan, segera selesaikan supaya tidak terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk. Oke? Thank you for your attention. See you and bye-bye.